Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Fidi Taulia dengan NIM 22045. Aku di sini mau ngebagiin ke kalian sedikit rangkuman materi dari materi LKMM kemarin. Materi pertama yaitu perumusan gagasan awal yang disampaikan oleh Ibu Himatun Sadia AMDTW MPD. Perumusan gagasan awal merupakan tahapan awal dalam menyusun program kerja. Tujuannya yaitu untuk menyusun program kerja yang tepat sasaran, efektif, dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Gagasan awal yang pertama itu harus jelas, ambisius, realistis, bertahap, dan berskala prioritas. Keuntungan dari gagasan awal yang pertama itu ada menyediakan visi misi, menghindari kesalahan yang besar dan mahal, memudahkan pengukuran keberhasilan, kolaborasi yang lebih baik, memotivasi dan mendorong kerjasama, meningkatkan kreativitas, mengidentifikasi masalah atau peluang, serta kerja yang lebih produktif. Langkah-langkah dari perumusan gagasan awal yang pertama itu mempelajari tujuan, mengidentifikasi masalah, memberikan ide-ide, serta men-screening ide-ide. Aspek yang harus dipertimbangkan dalam perumusan gagasan awal yang pertama itu ada relevansi, kreativitas, efektivitas, serta waktu dan anggaran. Teknik dan alat bantu yang dapat digunakan dalam perumusan gagasan awal yang pertama itu ada SWOT analysis, brainwriting, dan terakhir ada mind mapping. Materi yang kedua yaitu penjabaran perencanaan kerja dan kepanitiaan yang disampaikan oleh Ibu Pujiastuti AMDTW MPD. Organisasi merupakan wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Unsur-unsur dari organisasi yang pertama yaitu visi misi, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga proses organisasi, yang keempat program kerja. Proses organisasi yang pertama ada pembentukan tim, yang kedua adanya konflik, yang ketiga penempatan norma atau nilai dan ketentuan bersama, kemudian melakukan aktivitas sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditentukan, serta tim melakukan proses regenerasi. Dalam merumuskan program kerja, yang pertama itu harus bermanfaat. Target program kerja harus spesifik, indikator pencapaian program harus terukur, program kerja harus realistis, program kerja harus kreatif dan inovatif. Usahakan untuk tidak melihat program kerja yang sebelumnya, memperhatikan sumber daya waktu, keuangan, dan manusia, serta fleksibel operasional. Untuk membangun kepanitiaan yang kokoh harus didasarkan oleh niat yang baik, ikhlas dan jujur, terbuka, siap menerima perbedaan, dan saling menghargai. Materi yang ketiga yaitu administrasi kesekretariatan dan keuangan yang disampaikan oleh Bapak Denny Alamsyah SE MPD. Administrasi merupakan usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Organisasi sendiri itu terbagi menjadi dua, yang pertama formal dan informal. Sumber daya organisasi itu ada 5, yang pertama material, money, mesin, serta metode. Standar manajemen yang pertama itu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Serta standar mutunya itu ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Kemudian materi yang keempat adalah pengembangan program kerja yang disampaikan oleh Ibu Nining Lestari, AMDTW SPD MKM. Pertimbangan dalam penyusunan usaha kegiatan yang pertama itu ada menginduk pada kepentingan lembaga, memperhatikan visi misi, melihat tren dan tantangan ke depan, mencerminkan keunggulan, terukur, adanya daya dukung terutama SDM. Aspek yang mempengaruhi dalam merumuskan usaha kerja yang pertama itu ada visi misi, kedua kondisi lingkungan organisasi, ketiga kepekaan diri, motivasi diri, wawasan diri, analisis SWOT, kepentingan diri dan organisasi, serta ketersediaan sumber daya. Usulan kegiatan dapat disempurnakan dengan adanya jadwal, sasaran, serta strategi. Lalu materi terakhir yaitu pemahaman diri yang disampaikan oleh Ibu Susan Rahmiani, SPSI, MPSI, Psikolog. Pemahaman diri yang baik yaitu memahami nilai, ketentuan, dan kelemahan pribadi diri kita sendiri. Ada 5 aspek penting bagaimana cara kita menemukan diri kita sendiri. Yang pertama, journaling. Menulis jurnal harian mengenai kegiatan kita sehari-hari.
agar kita bisa mengukur apakah ada perubahan pada diri kita saat ini dengan diri kita yang kemarin-kemarin. Yang kedua itu ada discovery tools, yaitu melakukan tes kepribadian seperti tes MBTI. Yang ketiga itu try new things, mencoba hal-hal baru di luar hal-hal yang sering kita lakukan, agar kita lebih bisa mengeksplor kemampuan diri kita sendiri. Keempat itu ada analyzing my belonging, yaitu melihat barang-barang yang kita miliki dapat membantu kita untuk menemukan diri kita sendiri. Kayak, oh selama ini baju-baju yang saya punya tuh warna-warna kalem ya, atau ternyata genre musik saya tuh genre musik yang mellow atau yang pop. Itu bisa ngebantu kita untuk menemukan diri kita sendiri. Terus yang terakhir itu ada listen to silence, meluangkan waktu diri kita untuk berbicara pada diri kita sendiri, atau biasa disebut dengan meditasi diri. Mendengarkan semua hal-hal yang ada di kepala kita sendiri, memaklumi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pada hari itu, dan berterima kasih pada diri sendiri.